Ada banyak banget teman-teman semuanya yang ketika melakukan pinjaman online tapi selalu gagal atau selalu ditolak. Gimana sih sebenarnya triknya untuk kita itu meminjam dan berkemungkinan besar itu cair? Di sini saya akan bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin kasih tahu tips dan trik agar ketika kita itu melakukan pinjaman online bisa 100% cair atau berkemungkinan besar itu cair. Oke, di sini saya akan kasih tahu tips dan triknya. Tapi perlu digarisbawahi terlebih dahulu ya teman-teman semuanya, bahwasanya hal ini dilakukan ketika teman-teman semuanya benar-benar kepepet, tidak ada jalan keluar lain. Pertama itu. Lalu kemudian yang kedua, trik ini dilarang banget untuk kalian gali lubang, tutup lubang dengan aplikasi lain. Misalkan kalian itu punya pinjaman di aplikasi A, terus kemudian kalian itu nggak mampu bayar di aplikasi A ini, kalian minjem lagi di aplikasi lain, aplikasi B, untuk menutupi hutang di aplikasi A. Ini sangat tidak direkomendasikan banget dan tidak dianjurkan banget ya, jangan sampai. Lalu kemudian yang ketiga adalah trik ini jangan sampai kalian gunakan hanya untuk pinjaman untuk kesenangan semata. Misalkan kalian itu buat beli baju lebaran atau untuk beli sepatu atau untuk tren-tren sekarang, itu tidak saya rekomendasikan. Saya ngasih tips dan trik ini kalau misalkan teman-teman semuanya bener-bener kepepet ya. Jangan sampai pinjaman kita itu untuk digunakan hal-hal yang non produktif atau hal-hal yang konsumtif seperti itu. Kayak misalkan beli celana, beli baju, beli sepatu, itu hal-hal yang non produktif. Terkecuali teman-teman semuanya mau belajar jadi content creator, tapi kebetulan kalian belum punya mikrofon, belum punya lighting. Nah, kalian boleh melakukan pinjaman ini karena digunakan untuk hal-hal yang produktif seperti itu. Oke, jangan sampai dilakukan ya. Khusus untuk kalian yang yang lagi butuh-butuh banget, jangan sampai yang 3 hal tadi yang saya sebutkan itu jangan ya, jangan. Oke, di sini saya akan kasih tahu tips dan triknya. Yang pertama, ini yang paling gampang banget ketika teman-teman semuanya langsung 100% cair adalah kalian itu syaratnya punya skor 1. Apa sih skor 1 itu? Skor 1 dalam sistem pinjaman online atau sistem layanan informasi keuangan, skor 1 adalah nasabah yang dulu pernah melakukan pinjaman online, tidak pernah telat bayar atau tidak pernah menunggak. Ini pasti gampang banget cairnya. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah kalian itu kalau sudah satu ini sudah berhasil, kalian sudah punya track record pinjaman, terus kemudian kalian lancar bayarnya, udah pasti bisa cair 100%. Lalu kemudian yang selanjutnya, agar kalian juga bisa melakukan pinjaman dengan mudah, itu kalian usahakan banget kalian yang pernah kerja baik di PT ataupun dimanapun, itu kalian harus mencantumkan kalian pernah kerja di mana. Ini adalah cara yang mudah, atau kalau misalkan posisi kalian itu sedang bekerja di PT ataupun di perusahaan, itu kalian akan mudah banget yang namanya dipinjamkan oleh pihak platform atau pihak pinjol untuk mendapatkan dana pinjaman tersebut. Jangan sampai ketika teman-teman semuanya itu melakukan pinjaman nggak ngisi pekerjaannya itu apa. Kalau bisa sih diisi aja kerja di PT tapi PT-nya ngasal, itu bisa juga sebenarnya. Lalu kemudian ketiga ini tidak ada yang misalkan kalian itu tidak punya pengalaman kerja, kalian itu posisinya tidak kerja, itu berpotensi kalian itu ditolak. Makanya saya tadi sarankan kalau misalkan kalian itu pengen melakukan pinjaman, isi pekerjaannya itu apa, yaitu kalau bisa kalian isi karyawan. Dan yang ketiganya selanjutnya nanti kita ke triknya juga atau ke teknisnya itu seperti apa, yaitu buat kredit sendiri agar limitnya itu lebih besar. Kayak contoh misalkan kalian itu beli dulu nih barang di Shopee misalkan dengan harga 10.000 atau 20.000 menggunakan Shopee Pay Later. Nah, 10.000 ini dalam 1 minggu kalian lunasin. Nah, ada kalian punya uang 10.000 lagi, belanja di Shopee dengan harga yang 10.000, terus kemudian kalian lunasin lagi. Itu akhirnya kalian itu membuat skor limit yang bagus atau mempunyai skor limit yang nanti kedepannya itu lebih tinggi. Itu juga bisa dengan cara seperti itu. Oke. Nah, itu adalah beberapa hal yang mungkin kalian perlu disiapkan atau perlu hal yang kalian harus tahu terlebih dahulu biar pinjaman kalian itu lebih mudah. Terus kemudian untuk teknisnya, ketika kita itu mengisi data atau mengisi formulir, ketika kita melakukan pinjaman online, kita tahu sendiri kalau misalkan kita itu melakukan pinjaman online, kita harus mengisi data ataupun formulirnya itu seperti apa. Jadi yang pertama adalah
yang jelas masukkan data yang benar. Ini udah harus ya, seperti nama, NIK, KTP, dan yang lain sebagainya itu sudah umum. Lalu kemudian yang kedua adalah usahakan kalian itu seorang karyawan. Kalau seorang karyawan atau kalian itu punya pengalaman kerja atau kalian itu pengusaha, itu sebenarnya masuknya gampang ya. Isi data pekerjaan ini yang benar, yang valid, yang benar. Kalau misalkan kalian itu kerja di PTA, ya kalian tulis aja di PTA penghasilannya sekian, 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 seperti itu. Nah, ini triknya. Terus kemudian untuk yang pengusaha gimana Bang? Kalau saya ini kan ini nggak punya kerja di PT atau saya itu sedang nganggur, saya itu nggak punya pekerjaan di PT, saya nggak apa ya, kasarnya lagi nganggur lah posisinya, dan saya pokoknya nggak punya penghasilan, tapi saya pengen minjem. Nah, caranya kalian itu isi dengan usaha wira swasta atau wira pengusaha lah gampangnya seperti itu, dengan tulisan pendapatan jangan melebihi nalar atau di luar batas. Contoh, kalian itu pengangguran, tapi kalian itu mengisi penghasilannya 10 juta sampai 20 juta. Itu hal yang tidak realistis, kata pinjol. Nah, alangkah baiknya teman-teman semua itu mengisi formulir yang realistis aja. Kalau kalian seorang pengusaha atau sedang nganggur, itu kalian tulis aja pengusaha dengan penghasilannya 2 juta sampai 3 juta. Itu adalah hal yang paling mudah pinjol mempercayai untuk diberikan pinjaman. Kenapa? Karena pinjol melihat bahwa di situ memang penghasilannya kecil pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah si pinjol itu ngerasa bahwasanya dengan uang segitu nasabah bisa dikasih pinjaman. Terus kemudian yang ketiga, karena pinjol ini tahu kalau memang mungkin ada kebutuhan yang biasanya itu di antara range 2-3 juta itu dia tercukupi, tapi terkena hal-hal yang tidak diinginkan, mereka akhirnya melakukan pinjaman, tapi si orang tersebut punya penghasilan, maka berpotensi juga si pinjol ini mencairkan pinjamannya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah gunakan rekening sendiri yang sering banget melakukan transaksi. Contoh, misalkan kalian itu punya rekening ada BCA, ada Mandiri, ada BRI. Nah, kalian dari 3 rekening ini, mana yang sering banget melakukan transaksi? Entah terima uang, entah terima gajian, entah terima transferan temen, entah kalian beli pulsa, entah mana. Silakan kalian itu gunakan rekening yang sering kalian gunakan untuk transaksi, karena di situ kalian bisa berpotensi besar menambah potensi untuk pinjamannya itu dicairkan oleh pinjol tersebut. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan trik ini tidak tersebar luaskan kepada teman-teman semuanya yang pengen melakukan pinjol tapi untuk hal-hal yang negatif atau hal-hal yang non produktif. Dan sekali lagi saya ingetin bahwa melakukan pinjaman online itu bukan untuk gaya, bukan untuk pamer, bukan untuk kita beli hal-hal yang kita inginkan tapi sebenarnya kita nggak butuhkan. Kayak contoh beli sepatu baru, baju baru, celana baru, itu saya tidak merekomendasikan banget, dan saya haramkan untuk teman-teman semuanya melakukan pinjaman hanya karena pengen beli iPhone atau pengen beli celana brand ataupun pengen beli baju keren. Itu tidak saya rekomendasikan. Ini saya kasih tips dan triknya buat teman-teman semuanya yang sedang kepepet, sedang butuh banget uang, terus kemudian teman-teman juga pengen untuk hal-hal yang produktif, pinjaman online-nya itu nggak jadi masalah. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau kalian pengen diskusi ataupun sharing-sharing bareng saya, silahkan kalian bisa gabung aja ke grup Facebook saya. Di deskripsi video ini sudah saya kasih linknya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.